Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan modul 5 tentang array pointer, array multidimensi, fungsi, dan variabel dalam bahasa C. Di sini saya tidak sendirian, ada saya Muhammad Jamal Sidik dan teman saya Wijaya Ananda dan Muhammad Daniel Katami. Poin-poin yang akan kami jelaskan ada 6. Yang pertama ada array pointer dan array multidimensi dalam bahasa C, fungsi dalam bahasa C, cara mendeklarasikan, mendefinisikan, dan memanggil fungsi dalam bahasa C, cakupan variabel dalam bahasa C, variabel lokal dalam bahasa C, parameter fungsi dalam bahasa C. Poin pertama, array pointer dan array multidimensi dalam bahasa C. Array pointer adalah variabel pointer yang menunjuk ke elemen-elemen array. Dengan menggunakan array pointer, kita dapat mengakses nilai dari elemen array secara dinamis dengan menggunakan operator, dereferensi, dan subscript. Selain itu, array multidimensi juga dapat didefinisikan menggunakan pointer. Dalam bahasa C, array multidimensi dapat dianggap sebagai array of arrays. Artinya, setiap elemen pada array utama adalah array lagi. Untuk mengakses elemen pada array multidimensi, kita menggunakan operator sebanyak dimensi yang diinginkan. Poin kedua ada fungsi dalam bahasa C. Fungsi adalah sebuah blok kode yang dapat dipanggil dari bagian lain dalam program. Fungsi digunakan untuk mengurangi kompleksitas program dan mempermudah pemeliharaan kode. Di dalam fungsi, kita dapat melakukannya operasi matematika, manipulasi string, dan sebagainya. Fungsi juga dapat menerima argumen atau parameter sebagai input dan mengembalikan nilai sebagai output. Dalam bahasa C, deklarasi fungsi harus dilakukan sebelum fungsi tersebut dipanggil. Ada 3 bagian utama dalam deklarasi fungsi, yaitu tipe data pengembalian fungsi, nama fungsi, dan daftar parameter. Setelah fungsi dideklarasikan, kita dapat memanggilnya di dalam program dengan menggunakan nama fungsi tersebut. Selain itu, kita juga dapat membuat fungsi rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Dalam bahasa C, deklarasi fungsi harus dilakukan sebelum fungsi tersebut dipanggil. Ada 3 bagian utama dalam deklarasi fungsi, yaitu tipe data pengembalian fungsi, nama fungsi, dan daftar parameter. Setelah fungsi dideklarasikan, kita dapat memanggilnya dalam program dengan menggunakan nama fungsi tersebut. Selain itu, kita juga dapat membuat fungsi rekursif, yaitu fungsi memanggil diri sendiri. Ini ada contohnya di sini. Lanjut sama Bang Wijaya Ananda. Poin ketiga yaitu cara mendeklarasikan, mendefinisikan, serta memanggil fungsi dalam bahasa C. Dalam bahasa C sendiri, kita dapat mendeklarasikan dan mendefinisikan fungsi sebelum digunakan. Deklarasi fungsi sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu tipe pengembalian fungsi, nama fungsi, serta daftar parameter. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping, tipe pengembalian fungsi yang digunakan yaitu bertipe integer, nama fungsi yang dipakai yaitu penjumlahan, serta 2 parameter bertipe integer yaitu integer A dan integer B. Nah, untuk memanggil fungsi sendiri cukup menggunakan nama fungsi yang diikuti oleh argumen yang diperlukan dalam tanda kurung. Jika fungsi memiliki nilai pengembalian, maka hasilnya dapat disimpan dalam variabel atau digunakan langsung dalam ekspresi. Yang pertama yaitu mendeklarasikan fungsi. Nah, untuk mendeklarasikan fungsi, kita bisa menggunakan sintaks tipe untuk tipe pengembalian nama fungsi, serta daftar parameter.
Nah, misalkan kita mau mendeklarasikan fungsi dengan tipe integer, dengan dua parameter bertipe integer juga, kita bisa menggunakan sintaks seperti integer, nama fungsi, dalam kurung, integer parameter 1, integer parameter 2. Nah, setelah fungsi dideklarasikan, kita bisa mendefinisikannya. Dalam mendefinisikan fungsi sendiri, pastikan bahwa tipe pengembalian dan tipe parameter yang kita gunakan cocok dengan apa yang kita lakukan. Jika fungsi tidak mengembalikan nilai, kita bisa menggunakan tipe data void. Tapi selain itu, pastikan bahwa nama fungsi yang unik dalam program tidak sama dengan nama dalam bahasa C. Nah, seperti contoh yang kita bisa lihat di sini, pendefinisian fungsi itu ada di baris 3 dan 7. Kemudian, untuk sebuah fungsi yang didefinisikan, fungsi tersebut belum berjalan. Dalam pendefinisian fungsi, kita hanya memberitahu compiler bahwa sebuah fungsi ini sudah disiapkan. Nah, kemudian baru bisa berjalan, sebuah fungsi harus dipanggil dengan cara menuliskan nama fungsi tersebut dalam method main. Seperti yang ada pada baris ke-12. Nah, kemudian untuk memanggil fungsi sendiri, untuk memanggil fungsi sendiri kita cukup menuliskan nama fungsi tersebut diikuti dengan daftar argumen serta dalam kurung. Jika fungsi tidak memiliki parameter, cukup menuliskan fungsi tersebut diikuti dengan tanda kurung kosong. Nah, penting juga untuk perhatikan bahwa tipe data dan tipe jumlah argumen yang dipasing harus sesuai dengan definisi fungsi. Karena jika terjadi ketidaksesuaian, program akan mengalami error atau bug yang sulit untuk dideteksi. Nah, poin keempat yaitu cakupan variabel dalam bahasa C. Variabel dalam bahasa C sendiri memiliki cakupan yang berbeda-beda tergantung dengan tempat deklarasi variabel tersebut. Dalam bahasa C ada 3 jenis cakupan variabel, yaitu variabel lokal, global, dan static. Variabel lokal sendiri hanya dapat diakses oleh blok kode tempat variabel tersebut dideklarasikan, sedangkan variabel global dapat diakses oleh seluruh bagian program. Nah, variabel statik memiliki cakupan yang sama dengan bedanya variabel statik akan tetap tersimpan meskipun fungsi yang memilikinya telah selesai dieksekusi. Sekarang saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu variabel lokal bahasa C. Variabel lokal dalam bahasa C adalah variabel yang dideklarasikan dan hanya dapat diakses di dalam blok fungsi tertentu. Variabel ini tidak dapat diakses dari luar fungsi tersebut. Hal ini memungkinkan penggunaan nama variabel yang sama pada fungsi yang berbeda tanpa terjadi konflik. Variabel lokal akan dihapus dari memori saat fungsi selesai dieksekusi. Oleh karena itu, variabel lokal harus dideklarasikan setiap kali fungsi dipanggil. Penggunaan variabel lokal juga dapat membantu menghemat ruang memori karena variabel hanya ada ketika dibutuhkan. Seperti yang bisa dilihat, ini contoh di samping. Bisa dipastikan akan terjadi error saat compile karena variabel umum dalam fungsi cetak umur tidak terdefinisikan sebelumnya. Deklarasi umur hanya ada di fungsi main dan tentu saja cetak umur tidak dapat mengakses variabel tersebut karena sifatnya lokal variabel. Sekarang poin ke-6, poin terakhir, parameter fungsi bahasa C. Parameter dalam fungsi bahasa C adalah nilai yang diberikan kepada fungsi saat dipanggil.
Nilai ini digunakan sebagai input untuk menjalankan perintah yang ada di dalam fungsi tersebut. Parameter dapat berupa tipe data apapun seperti integer, float, char, dan sebagainya. Agar lebih paham, bisa diperhatikan contoh di samping. Tapi bagaimana jika ada tapi bagaimana jika ada lebih dari satu parameter seperti contoh di samping? Caranya yaitu tinggal ditambahkan dan dipisah dengan tanda koma. Agar lebih paham bisa dilihat lagi nih contohnya. Ya, sekian. Saya akan mendemonstrasikan tentang modul 5 yang ini. Mari kita run dulu. Kan sampel inputnya ini minta, yang pertama minta angka 5. Kita enter angka 5 dan kita run. Ini hasilnya. Dan yang kedua sampel inputnya minta angka 25 ya. Kita coba lagi. Kita run lagi. Benar. Kita masukkan angka 25. Dan ini hasilnya. Sama seperti apa yang diinginkan. Dan mungkin cukup sekian demo dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan modul 5.1.9.13 lab fungsi part 2 call with parameters. Di sini saya diminta untuk memberikan ekspektasi output seperti ini. Dan di sini saya akan memberikan codingan saya. Dan hasilnya sesuai seperti apa yang diminta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk bagian demonstrasi yaitu kita akan memasukkan kode agar output yang diminta bernilai 10 dengan biggest value yaitu 556,40. Nah, di sini kita akan memasukkan kode yaitu seperti yang bisa kita lihat dalam fungsi getMax_of3, kita di sini akan mendeklarasikan variabel max dengan menginisialisasinya dengan nilai parameter. Nah, di sini parameter di sini berarti bahwa max ini akan dianggap sebagai nilai maksimum. Nah, kemudian untuk membandingkan param B, kita akan membandingkan nilai param B dengan max. Jika param B lebih besar daripada max, maka kita perbarui nilai max tersebut menjadi param B. Nah, untuk untuk selanjutnya yaitu kita akan membandingkan param C dengan nilai max. Nah, jika param C lebih besar daripada max, maka kita akan memperbarui nilai max tersebut menjadi param C.
Terus langkah selanjutnya tinggal masukkan return max. Oke, selesai. Tinggal kita compile dan run. Nah, outputnya sama seperti hasil output yang diminta. Sekian dari saya. Ya, mungkin itu sekian yang bisa kami presentasikan. Saya Muhammad Yaman Sidik dan teman saya Muhammad Daniel Katami dan Bang Wijaya Ananda. Mohon maaf bila ada kata salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.